Sistem penyimpanan tenaga hidrolik atau hidrolik akumulator. Pada dasarnya sistem ini terdiri dari botol nitrogen yang sudah bertekanan 1000 psi. Tekanan ini kita sebut tekanan precharge. Dalam kondisi ini, volume nitrogen menempati 100% dari volume botol. Tidak ada zat lain di dalam botol. Botol tersebut disambungkan dengan sebuah pompa hidrolik atau 2 buah pompa hidrolik, tergantung dari sistemnya, dan pompa hidrolik tersebut akan memaksa fluida hidrolik masuk ke dalam botol dan mendesak nitrogen. Jadi pada saat pompa dihidupkan, maka dia akan memaksakan fluida hidrolik masuk ke dalam botol. Nitrogen akan terdesak ke bagian atas dari botol, dan di saat botol tersebut penuh, tekanannya mencapai 3000 psi. Volume nitrogen tinggal 33,3% dari volume botol karena dia sudah dimampatkan. Sedangkan yang 66,7% di bawah nitrogen tersebut merupakan volume dari fluida hidrolik. Pada saat rig kehilangan tenaga, karena misalnya kerusakan mesin ataupun sebab-sebab yang lain, fungsi penutupan BOP tidak terganggu karena tekanan yang tersimpan di dalam botol ini masih bisa kita pakai untuk mengaktifkan fungsi penutupan BOP. Kita lihat bahwa tekanan penuh pada botol adalah 3000 psi, dan jumlah fluida hidrolik yang tersimpan di dalam botol adalah 66,7% dari volume botol. Kita bisa memakai fluida hidrolik yang tersimpan di dalam botol untuk menggerakkan BOP, sehingga pada akhirnya nanti tekanan kerja minimum yang diizinkan adalah 1200 psi, yang merupakan 200 psi di atas tekanan precharge. Pada kondisi tersebut, fluida hidrolik di dalam botol tinggal 16,7% dan volume nitrogen mengembang kembali dari 33,3% menjadi 83,3%. Sehingga volume fluida hidrolik yang bisa kita pakai untuk mengaktifkan sistem BOP adalah selisih dari 66,7% dikurangi dengan 16,7% atau 50% dari kapasitas botol. Botol tersebut selain dihubungkan dengan pompa hidrolik, botol tersebut juga akan dihubungkan dengan sebuah alat yang kita sebut regulator. Keluaran dari regulator, tekanannya tertentu, biasanya sebesar 1500 psi, tetapi tekanan ini bisa diatur, bisa dibuat lebih kecil bila diperlukan. Pompa yang dipakai harus diset untuk bekerja secara otomatis. Pompa akan mati apabila tekanannya mencapai maksimum 3000 psi. Dan pompa akan hidup secara otomatis bila tekanan botol turun 10% di bawah maksimum. Jadi, pompa akan hidup secara otomatis apabila tekanannya mencapai 2700 psi. Pada saat tekanan botol berkurang mencapai 2700 psi, secara otomatis pompa akan hidup dan mengembalikan tekanan botol sampai 3000 psi. Dan pompa mati kembali pada saat tekanan botol mencapai 3000 psi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengaktifkan fungsi BOP. Dalam contoh kita, sambungan dari regulator kita sambungkan ke satu alat yang kita sebut 3-position 4-way valve. Katup ini mengatur
sisi mana dari piston BOP yang mendapat tekanan. Pada saat ram terbuka, maka sisi opening dari ram tersebut akan mendapatkan tekanan 1500 psi dari regulator yang dialirkan melalui 3-position 4-way valve tersebut. Apabila kita pindah posisi 3-position 4-way valve, maka sisi piston yang mendapat tekanan akan berganti. Tadinya opening chamber mendapat tekanan 1500 psi dan closing chamber mendapatkan 0. Setelah kita pindahkan posisi 3-position 4-way valve, maka sisi piston yang mendapat tekanan adalah sisi closing chamber dan opening chambernya akan kehilangan tekanan karena dia akan di bleed off ke tangki. Dengan demikian piston akan terdorong ke dalam dan BOP akan menutup. Kita bandingkan posisi 3-position 4-way valve pada saat BOP terbuka dan sekarang kita lihat pada saat BOP tertutup. Kita lihat bahwa dengan membalikkan tekanan hidrolik di satu sisi piston atau di sisi yang lain, kita bisa memindahkan posisi BOP dari terbuka ke tertutup ataupun sebaliknya. Seandainya posisi 3-position 4-way valve tersebut kita taruh di posisi tengah, posisi ini kita sebut netral atau block. Pada posisi netral, tidak ada tekanan yang terjebak di mekanisme penutupan BOP dalam posisi netral ini. Posisi ini aman dan kita pakai jika kita melakukan perawatan dan perbaikan BOP. Dalam posisi netral tersebut, kedua sisi piston, yaitu sisi closing dan sisi opening, akan disambungkan dengan tangki. Sehingga tidak ada yang bertekanan di sini, baik ruangan chamber BOP ataupun hidrolik lain yang menghubungkan antara chamber tersebut dengan 3-position 4-way valve. Tipe valve seperti ini kita sebut manipulator. Di sini piston bebas bergerak. Ada juga tipe valve yang lain yang kita sebut selektor. Di sini, apabila kita tempatkan pada posisi tengah, maka tekanan tidak tersambung ke dalam tangki. Jadi tidak ada saluran ke tangki hidrolik dari ruangan pengaktifan BOP, baik dari opening chamber maupun dari closing chamber. Ada risiko fluida terjebak di dalam closing chamber ataupun di dalam opening chamber, sehingga pada waktu kita melakukan perawatan ataupun troubleshooting, kita rawan mendapatkan kecelakaan karena fluida yang bertekanan terjebak baik di line maupun di ruangan pengaktifan BOP. Demikian penjelasan tentang RAM.